teriakan mengerikan dan aneh terdengar nyaring di sebuah ruangan gelap gulita. Rintihan, raungan, dan erangan bak lagu pengantar kematian yang mengisi keheningan. Seorang gadis berparas sendu duduk terikat sembari berteriak-teriak minta tolong. Hening, tidak ada yang menjawab. Padahal terdapat banyak teriakan ribuan orang yang tengah menjerit-jerit kesakitan dan melolong mengerang panjang. Maya, gadis berusia sekitar 18 tahun, tengah berontak meronta-ronta sekuat tenaga. Berupaya melepaskan tali yang mengikat tubuhnya begitu kuat. Dia menggoyang-goyangkan dengan beringas, berharap tali pengikatnya akan terlepas. Tolong, tolong, suara Maya menggema lalu lenyap begitu saja. Entah sudah berapa jam dia terperangkap dalam ruangan ini. Tenaganya sudah terkuras habis gara-gara berontak dan berteriak tak karuan. Namun tidak ada tanda-tanda akan datang sang penyelamat. Maya ketakutan setengah mati, sampai telinganya sakit karena terus-menerus mendengar jeritan histeris yang bersaut-sautan memecah kesuraman. Meskipun Maya berteriak-teriak pada mereka, mereka tetap enggan menyaut atau menanggapinya. Seolah dia sendirian, padahal Maya yakin banyak orang di sekitarnya. Dia pun tak dapat memastikan, sebab ruangannya sangat gelap sampai tidak bisa melihat apapun. Bahkan tidak ada setitik cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi udara, seperti penjara bawah tanah. Suasana terasa mencekam dan ngeri, begitu dingin, sepi, dan lembab. Bercampur aduk mendominasi ruangan. Bahkan suara tetesan air menggema di tengah kesunyian, membuat Maya bergidik ngeri. Entah bagaimana dia berada di tempat ini. Seingatnya ia sedang tertidur di kamarnya. Namun ketika dia buka mata, dia sudah berpindah dan terperangkap di ruangan aneh ini. Tap, tap, tap. Maya tersentak kaget saat menangkap suara langkah kaki mendekat. Anehnya langkahnya terdengar tak normal, seperti seseorang sedang melompat-lompat. Maya merasakan lantai agak bergetar hingga kursinya ikut bergoyang. Maya meneguk ludah susah payah. Dari jauh dia melihat sesosok orang yang terdapat jambul di kepalanya. Orang itu berdiri membelakangi cahaya sehingga wujudnya tampak samar-samar. Mata Maya menyipit, berusaha mengenali orang asing itu lebih jelas. Orang misterius itu pasti pelaku dari penyekapan ini. Namun ketika orang itu makin mendekat, sosoknya makin tampak nyata. Mata Maya terbelalak syok, napasnya tercekat di dada akibat lupa bernafas. Benar saja, sosok itu bukan manusia. Wajahnya hancur dan hitam kosong, mata merahnya melotot ke arah gadis itu. Sementara tubuhnya dibalut kain kafan kotor akibat tanah. Kaki dan tangannya terikat namun dia berjalan pelan-pelan seperti pengambang. Pocong. Sekutur tubuh Maya gemetar hebat. Dia ingin pingsan tapi kesadaran malah enggan lenyap sehingga dia tetap terjaga. Mulut Maya keluh dan berat, tak kuasa menjerit-jerit minta pertolongan. Pocong itu makin mendekati Maya, tak ingin menyia-nyiakan waktu. Gadis itu kian meronta-ronta sekuat tenaga di sisa-sisa kekuatannya. Namun ikatannya malah makin menguat secara gaib, sehingga tubuhnya terpancang. Tolong, tolong, teriakan Maya menggelegar di ruangan itu. Pocong itu enggan mundur, kian mendekat. Makhluk astral itu terkekeh sinis dan bengis. Tak ada belas kasihan yang terpancar dari sorot matanya dan wajahnya. Dia seakan puas menyaksikan penderitaan Maya. Maya semakin berteriak histeris, sembari berharap ada mukjizat atau sang penyelamat datang. Namun tetap tidak ada yang datang. Maya lelah dan putus asa, entah bagaimana caranya supaya dia terluput dari mimpi, halusinasi, atau apapun ini. Maya hanya ingin bebas. Kini pocong itu sudah berdiri tepat di depan Maya. Tubuhnya menjulang tinggi dan tampak seperti raksasa. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Maya sehingga mereka saling bertatapan dengan intens. Maya memejamkan matanya rapat-rapat, tak berani menatap mata nyalang mengerikan itu. Jantung gadis itu berdebar-debar kencang sehingga nyaris berhenti berdetak. Dengusan napas jin menerpa kasar wajah cantik gadis itu, sehingga menimbulkan beraroma bangkai sangat menjijikan. Maneh kuduh pai, kau harus mati. Pergi, jangan mendekatiku. Maya menendang pocong itu, tetapi kakinya seperti menendang udara, karena tak dapat mengenai makhluk astral tersebut. Tentu saja menembus karena dia adalah setan. Setelah merapal doa-doa, akhirnya Maya terbangun dari mimpi buruknya. Dia terduduk dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin menjadi sekujur tubuhnya sampai membasahi kasur. Mimpi apa itu tadi? Gumam Maya gemetar ketakutan. Kenapa ngeri banget?
Untung saja itu hanya mimpi buruk. Bruk! Maya teronjak kaget saat seseorang menggebrak pintu rumahnya begitu kasar. Dia bergegas keluar kamar dan memeriksa pelaku yang sudah rusuh. Gadis itu terbelalak syok. Seorang pria parubaya menyelonong masuk ke rumahnya sambil mengacungkan parang. "Bapakmu kurang ajar. Kalian harus mati." "Maksud paman apa? Kenapa paman marah-marah tak jelas?" tegur Maya gemetar ketakutan. "Bapakmu kurang ajar. Kalian harus mati." Paman itu berteriak-teriak marah. "Kenapa bapak ingin membunuh kami? Apa salah bapakku dan aku?" Maya menangis. "Pokoknya kamu dan bapakmu harus mati. Kalian tak pantas hidup lagi." Pria asing itu langsung pergi meninggalkan rumah tanpa berniat menjelaskan apapun. Maya hanya terpaku memandang kepergian pria aneh itu. Namun tiba-tiba dalam sekali kedipan mata, Maya seketika berada di tempat berbeda. Tempat yang sama sekali tidak dia kenali. Maya tersentak kaget mendapati dirinya sedang terikat dan diseret-seret oleh sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu bak raksasa. Maya terkesiap, dirinya menjadi histeris sembari meronta-ronta meminta untuk dilepaskan. Namun semakin Maya memberontak, ikatan di tubuhnya semakin kian menguat. Darah berceceran di sepanjang jalan Maya disiksa. Jalan berbatuan itu bak pisau yang menyayat tubuh Maya. Seketika jalan menuju neraka tersebut banjir cairan merah pekat. Kini Maya berlumuran darah, ditambah lagi tubuhnya terasa pedih dan remuk. Meski telah berjuang mati-matian, ia tak berdaya melepaskan diri dari cengkraman sosok itu. Makhluk itu enggan melepaskan kaki Maya, bahkan tak berniat berhenti menyeret-nyeret gadis itu bagaikan mainan. Di tengah kekalutan, Maya berusaha yakin bahwa semuanya hanya mimpi, persis seperti pocong tadi. Tetapi entah kenapa rasanya sangat nyata. Demikian juga dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Sakit, sungguh sakit. Maya berjibaku melawan tubuhnya yang berbaring di tempat tidur agar segera bangkit dari mimpi. Namun sayangnya tenaga dalam jiwanya sudah terkuras habis. Di sepanjang tepi jalan berbatuan itu terdapat banyak mayit berkelimpangan. Aroma busuk menguar di sepanjang Maya diseret. Pemandangan itu sangat mengerikan. Untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya, Maya melihat ribuan jenazah berhantaran di mana-mana secara langsung. Maya hanya mampu menangis sembari berteriak minta tolong, seolah dirinya akan jadi korban yang sama seperti mereka. Tapi suaranya hanya bergema di udara tanpa arti. Tidak ada seorang pun yang datang. Mereka semua telah mati. Hanya dia dan makhluk menyeramkan itu yang tersisa. "Ayah, ibu," Maya menangis terisak-isak hebat. Yang dapat dia lakukan hanyalah memanggil-manggil kedua orang tuanya. Dia menatap punggung makhluk berbulu itu berlinang air mata menahan sakit. Sosok menyeramkan itu mendadak berhenti. Makhluk mengerikan itu berbalik menatap Maya. Jantung Maya bergejolak hebat diiringi keringat yang bercucuran deras. Tampak sorot mata merah menyala mengalirkan amarah seperti hendak menerkam. Tidak ada yang tahu takdir hidup Maya saat ini. Perlahan makhluk itu berpaling ke arah Maya. Sorotan penuh benci dan bengis itu menatap tepat mata Maya begitu intens dan tajam. Maya ingin berteriak histeris saat bertatapan langsung dengan pelaku yang sudah tega menyiksanya tanpa belas kasihan. Namun suara yang tidak keluar sedikit pun, seperti ada yang menyumpah mulutnya hingga tercekat. Makhluk itu melepas kaki Maya dengan kasar dan berjalan mendekatinya. "Sekarang, tiba giliranmu."